Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 9 dari buku The Communication Problem Solver. Judulnya Teknik Coaching yang Menarik. Iya, menarik banget ini. Jadi kita nggak ngomongin coaching sekadar istilah populer ya, tapi proses kolaboratif, tatap muka, buat bantu rekan kerja kita mencapai potensi terbaik mereka. Oke, nah misi kita kali ini apa nih dari bab ini? Kita mau kupas tuntas definisi coaching di konteks bisnis menurut bab ini. Terus bedanya apa sih sama feedback? Ini penting banget. Manfaatnya juga buat kita, tim, dan organisasi. Perilaku kuncinya juga ya? Dan ada dua tipe utama katanya. Betul. Tujuannya biar Anda semua, para pendengar, punya pemahaman praktis lah. Gimana caranya memimpin percakapan yang lebih kolaboratif dan efektif. Siap, mari kita mulai dari definisinya dulu. Jadi coaching ini bukan cuma sekali ketemu gitu ya? Iya, bab 9 ini menekankan banget kalau ini tuh serangkaian pertemuan. Sifatnya kolegial dan tujuannya sangat terstruktur. Terstruktur gimana tuh maksudnya? Iya, ada langkahnya. Mulai dari mendefinisikan hasil yang mau dicapai bareng, terus merencanakan gimana cara mencapainya, memastikan sumber dayanya ada nggak, nyingkirin hambatan kalau ada, terus ya evaluasi kemajuannya bareng-bareng. Jadi intinya pengembangan skill individu ya, tapi tujuannya buat kesuksesan tim secara keseluruhan. Tepat. Analoginya di buku itu menarik, kayak pelatih olahraga atau seni gitu. Fokusnya ke hasil spesifik dan pengembangan yang terus-menerus. Ada juga istilah unik, perawatan spa komunikasi. Perawatan spa komunikasi. Biar segar lagi kinerjanya ya. Jadi peran coach di sini lebih sebagai pendukung ya, orientasinya ke masa depan. Iya, pendukung, fasilitator, pakai skill komunikasi tentunya. Kayak bertanya, mendengarkan aktif, bangun hubungan baik. Nah, ini yang sering ketukar bedanya sama feedback. Oke, ini krusial nih. Bedanya apa coaching sama feedback? Gini, kalau feedback biasanya itu reaktif. Dikasih setelah ada perilaku yang kita amati, entah itu bagus atau kurang bagus. Misalnya, karyawan kok pasif di rapat. Atau sebaliknya, wah dia bantu banget rekan kerjanya. Nah, kalau coaching, Coaching itu lebih proaktif. Direncanakan, idealnya malah dilakukan sebelum ada masalah kinerja. Fokusnya jelas ke pengembangan, ada tujuan bareng, ada hubungan timbal balik. jadi kalau feedback bisa dari siapa aja yang ngeliat, coaching ini lebih ke kemitraan gitu ya? Betul sekali. Dan perlu diingat nih, coaching itu pasti ada feedbacknya di dalam prosesnya. Tapi nggak semua feedback itu bagian dari coaching. Oke. Jadi coaching lebih strategis ya? Dia ngebungkus feedback dalam rencana pengembangan yang lebih gede. Persis. Contoh kasus Mark sama Marcella di buku itu jelas banget nunjukin bedanya. Gimana feedback yang jelek, yang nggak spesifik, nggak kolaboratif, itu beda banget sama pendekatan coaching yang ideal. Oke, jelas bedanya. Sekarang manfaatnya. Ini kan pasti ada gunanya ya buat kita sebagai pemimpin. Oh, banyak banget. Selain puas ya, lihat orang lain berkembang, ini juga ngasah skill kepemimpinan kita sendiri. Bangun pengaruh positif, loyalitas tim juga naik, dan jangka panjangnya, tim yang lebih mandiri itu justru hemat waktu kita loh. Bener juga ya. Kita juga jadi kayak nyetak calon pemimpin baru gitu kan? Ya, investasi strategis lah istilahnya. Buat organisasi juga jelas untung. Talenta internal berkembang, produktivitas naik, retensi karyawan lebih bagus. Dan buat anggota timnya sendiri. Wah, ini kesempatan emas buat mereka. Potensinya kegali, kepuasan kerjanya naik, rasa diberdayakan, percaya diri juga meningkat, peluang karir jadi lebih terbuka. Bener-bener win-win-win solution ya ini. Tapi kan, biar efektif, ada perilaku kunci yang harus kita punya sebagai coach kan? Nah, iya, bab 9 ini ngasih beberapa poin penting. Satu, kita harus benar-benar paham talenta tim kita, jangan cuma asumsi. Harus jaga semangat kemitraan juga ya. Tujuannya kan kolaborasi, bukan ngejudge. Betul. Makanya harus dengerin aktif, fokus ke fakta, ke perilaku yang kelihatan, bukan interpretasi kita. Persiapan sebelum coaching itu penting, kumpulin fakta dulu. Terus, langkah aksinya disusun bareng-bareng, dibingkai positif sebagai proses belajar. Sediain juga dukungan, alat atau sumber daya yang dibutuhin. Dan satu lagi yang sering kelewat nih, jadwal tindak lanjut. Harus konsisten, kalau nggak ya momentumnya hilang gitu aja. Oke, perilaku kuncinya udah kebayang. Nah, bab 9 ini juga bahas dua pendekatan atau tipe coaching ya. Ada telling sama asking. Iya, ini dua pendekatan utama.
Telling atau direktif itu pas kita ngasih informasi atau arahan spesifik. Berguna sih, tapi di situasi tertentu aja. Situasi kayak gimana tuh contohnya? Misalnya kalau caranya emang cuma ada satu yang benar, atau deadline-nya mepet banget, kondisi darurat, ada SOP baru, kebijakan baru, tugas yang simple, atau urusan kepatuhan hukum. Nah, itu telling bisa efektif. Tapi ada catatannya kan ya, jangan keseringan pakai ini. Nah, itu dia. Seringkali kita pakai telling karena pengen cepet aja. Padahal kalau keseringan, ini bisa bikin karyawan jadi kurang inisiatif, kurang bisa mikir kritis sendiri. Makanya ada pendekatan kedua, asking ya, yang fasilitatif. Betul. Di sini kita lebih banyak nanya. Pakai pertanyaan terbuka yang nggak mengarahkan jawaban. Tujuannya mancing karyawan buat mikir, nemuin solusi sendiri. Kapan bagusnya pakai asking ini? Idealnya sih buat ngembangin skill problem solving mereka, terus buat memberdayakan tim, pas ada perbaikan kinerja yang butuh perubahan perilaku mendasar, atau buat pengembangan profesional jangka panjang. Tugas-tugas kompleks juga cocok pakai asking. Tapi kayaknya butuh waktu lebih lama ya di awal. Iya, kelihatannya gitu. Tapi insight penting dari buku ini tuh investasi. Kita bangun kapasitas tim buat jangka panjang, bukan cuma perbaikan sesaat. Dan ada prosesnya juga kan ya, buat asking coaching ini? Biar lebih terstruktur. Ada. Praktis kok. Jadi sebelum sesi ya persiapan dulu, tinjau ekspektasi kinerjanya gimana, kumpulin fakta-fakta relevan, siapin agenda kasarnya, pastiin waktu dan tempatnya enak buat ngobrol. Terus pas sesinya. Mulai dengan sampaikan tujuannya apa. Ciptain suasana yang enak, kolaboratif. Nah, baru deh keluarin pertanyaan terbuka. Dengerin aktif banget, jangan sambil mikirin jawaban. Lakukan parafrase buat mastiin kita pahamnya sama. Kalau ada feedback gimana? Kasih feedback yang spesifik. Kaitkan perilakunya sama ekspektasi yang udah disepakati. Nah, kalau karyawannya agak resisten gimana? Nolak gitu. Hadapi tenang aja. Coba tanya perspektif dia gimana. Dengerin dulu, baru arahkan lagi fokusnya ke fakta sama tujuan bersama tadi. Penting banget nyusun langkah selanjutnya itu bareng-bareng. Kalau bisa idenya dari karyawan. Terus ditutup dengan rangkuman dan jadwal tindak lanjut ya? Iya, biar jelas langkah berikutnya apa dan kapan mau dicek lagi. Contoh si Gunung Vesuvius di buku itu tentang Ginny dan Mary, itu ngenah banget ya. Nunjukin gimana gampangnya kita kejebak asumsi. Ngira Ginny meledak-ledak. Persis. Padahal pas digali lewat coaching, ternyata masalahnya lebih dalam. Ada hambatan di organisasinya, ekspektasi dari manajemen nggak jelas, terus ada perubahan prosedur yang nggak dikomunikasikan dengan baik. Jadi kelihatan banget ya, coaching yang bener itu harus nyari akar masalahnya, bukan cuma bereaksi sama gejalanya aja. Betul, perlu klarifikasi, perlu paham konteksnya, perlu diskusi juga. Kenapa sih ada perubahan, why-nya itu penting. Oke, jadi kalau kita rangkum dari bab 9 ini, coaching itu sebuah kemitraan strategis ya. Fokusnya pengembangan. Beda banget sama sekedar ngasih feedback. Iya, dan ada dua alat utama. Telling sama asking, masing-masing punya tempatnya sendiri buat nguatin kinerja dan hubungan kerja. Pendekatan asking, meskipun butuh waktu lebih, itu potensinya gede banget buat jangka panjang. Nah, ini mungkin pemikiran terakhir buat Anda pendengar. Coba deh pikirkan. Di luar sesi coaching formal nih, gimana caranya Anda bisa mulai nyisipin teknik bertanya ala asking sama pendekatan suportif ini ke obrolan sehari-hari di tempat kerja? Iya. Gimana cara kita bisa secara organik gitu ya, terus-menerus memupuk pertumbuhan dan pemahaman orang-orang di sekitar kita? Menarik untuk direnungkan.